Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya nih? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, jadi di sini apa ada yang tahu kita bakal belajar apa? Enggak. Nggak tahu, Bu. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar tentang mengenal volume. Apa kalian pernah dengar tentang volume? Nah, Enggak, Bu. Tidak. jadi di sini Ibu akan jelaskan tentang apa itu volume. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang volume, kita berdoa dulu nih. Boleh dipimpin sama seseorang. Cara. Boleh? Siska, Bu. Zahra, Bu, aku nggak bisa, Bu. ya udah Siska. Ibu izin minum ya, Bu ya. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di sini kabar kalian pasti baik ya semuanya. Ibu akan menjelaskan tentang apa itu volume. Nah, di sini ada terlihat. Apakah kalian tahu apa itu volume? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nggak tahu, Bu. Volume ini yaitu isi padu perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, kalian tanya, apa itu objek? Kalian bisa lihat di sini. Objek yaitu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus. Ini contoh kubusnya ya. Ada balok, tabung, limas, kerucut, dan bola. Apa kalian pernah dengar tentang bangun ruang tersebut? Nggak, Bu. Lanjut ya. Tidak pernah, Ibu. Nah, oke, kita ke atas lagi. Nah, kubus ini contohnya di sekitar kalian tuh apa? Kardus. Betul. Kalau balok, balok itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Enggak, Bu. Kalau balok itu contohnya bisa batu bata. Yang putih, yang besar, kalian tahu nggak? Nah, kalau Yang buat rumah itu ya, Bu? iya betul. Nilai kamu A. Balok bata bukan, Bu? Iya betul, tapi yang warna putih. Nah, itu ya contoh. Oh iya, Bu, tahu.
Ya, itu contoh sehari-hari di lingkungan kita ya. Nah, pada volume satuan ukur juga yang biasa kita gunakan yaitu kiloliter, skala liter, hektoliter, liter, sentiliter, mililiter. Ini yaitu satuan ukur yang sebagian besar orang lebih banyak menggunakan satuan liter. Karena kita kebanyakan mengukur volume itu pakai satuan liter untuk mengukur volume benda cair. Nah, pada volume satuan ukur juga dapat digunakan ada beberapa jenis, yaitu liter, mililiter, dan galon. Nah, namun satuan ukur secara internasional dari volume adalah meter kubik atau yang biasa kita simbolkan dengan M⁻3. Gitu ya, anak-anak. Nah, di sini, apa kalian tahu perbedaan antara volume dengan massa? Tahu tidak? Tidak. Tidak, Ibu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa perbedaan antara volume dan massa. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu zat atau benda, sedangkan volume adalah ukuran jumlah ruang yang ditempati oleh suatu zat atau benda. Nah, di sini ada satu video yang akan membantu kalian dalam mengingat cara mudah rumus volume. Nah, kita lihat dulu ya, rumus volume itu apa? Gimana sih? Nah, rumus volume untuk kubus yaitu sisi pangkat 3. Atau bisa juga sisi kali sisi kali sisi. Sisinya karena kubus itu mempunyai sisi berapa? Gak tahu, Ibu. Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Masa nggak ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Kubus itu mempunyai 6 sisi dan 8 titik sudut. Nah, yang selanjutnya yaitu volume berbentuk bola atau kotak persegi panjang. Maaf, ralat. Maksudnya volume berbentuk balok. Nah, di sini rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Dan ada juga volume bola. Nah, ini volume bola ini adalah 4/3 dikali, ini disebutnya apa? V. Ya, dikali radius pangkat 3. Dan ada volume silinder, yaitu V kali radius pangkat 2 dikali tinggi. Volume kerucut, yaitu 1/3 dikali V kali radius pangkat 2 dikali tinggi. Volume piramida, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, setelah kita mengetahui rumus volume, Ibu akan memberitahukan cara mudah dan menghafal rumus. Mari kita simak ya. Pada dasarnya, volume bangun ruang dibedakan menjadi 3 jenis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai volume bangun ruang.
Pada dasarnya, volume bangun ruang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah alas dan tutupnya sama, kemudian ujungnya runcing, dan yang terakhir adalah bola. Untuk alas dan tutupnya sama, contohnya adalah kubus, balok, prisma, dan tabung. Kemudian untuk ujungnya runcing, contohnya adalah limas dan kerucut. Dan yang terakhir ialah bola. Untuk bagian yang pertama, yaitu alas dan tutupnya sama, kita menggunakan volume luas alas kali tinggi. Kemudian untuk yang ujungnya runcing, kita berikan sepertiga, sehingga volumenya menjadi sepertiga luas alas dikalikan tinggi. Dan untuk bola memiliki volume 4/3 PR pangkat 3. Mari kita bahasnya satu persatu. Untuk bagian yang pertama, yaitu alas dan tutupnya sama. Kita menggunakan volume luas alas kali tinggi. Sebagai contoh yang pertama ialah kubus. Seperti yang kita tahu bahwa kubus memiliki alas berbentuk persegi, sehingga volumenya menjadi S dikali S dikali S. Karena panjang rusuk kubus adalah sama besar, sehingga persamaannya akan menjadi S kali S kali S, atau biasa juga kita sebut dengan S pangkat 3. Kemudian yang kedua ialah balok. Balok memiliki luas alas persegi panjang, sehingga volumenya menjadi panjang dikali lebar yang menandakan luas persegi panjang, dan kemudian kita kalikan dengan tinggi sehingga volumenya menjadi P kali L kali T. Kemudian kita punya prisma segitiga. Prisma segitiga alasnya berbentuk segitiga, sehingga volumenya menjadi setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali dengan tinggi prisma, di mana setengah alas kali tinggi merupakan luas alas yang berbentuk segitiga. Kemudian kita punya tabung. Tabung memiliki alas berbentuk lingkaran, sehingga volumenya menjadi PR kuadrat dikalikan dengan T, karena luas lingkaran adalah PR kuadrat. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu untuk ujungnya runcing. Yang pertama ialah 5/4, sehingga volumenya menjadi sepertiga luas alas segi 4, yaitu panjang kali lebar alas, dan kemudian kita kalikan dengan T. Kemudian 5/3. 5/3 memiliki alas berbentuk segitiga, sehingga rumusnya menjadi sepertiga, lalu kita kalikan dengan luas alas segitiganya, yaitu setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga, dan kemudian kita kalikan dengan tinggi limasnya. Kemudian untuk kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, sehingga volumenya menjadi sepertiga PR kuadrat, karena luas lingkaran adalah PR kuadrat, kemudian kita kalikan dengan T. Kemudian untuk bola memiliki volume 4/3 PR pangkat 3. Sekian video penjelasan mengenai konsep volume bangun ruang. Diharapkan video ini dapat membantu teman-teman semua dalam menghafal volume bangun ruang. Apabila ada materi yang ingin dibahas, silakan komen di bawah dan jangan lupa share, subscribe, and like. Thank you. Nah, di sini setelah kita menyimak video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Apa kalian lebih mudah untuk menghafal rumusnya? Atau apa kalian makin bingung? Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah contoh soal
Untuk evaluasian kalian, agar kalian lebih mengingat tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Contoh menghitung isi benda. Ini contoh soalnya tentang kubus. Tadi rumus kubus sudah dijelaskan ya. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Contoh soalnya yaitu, ada yang mau baca? Syahra, Ibu. Dea, Bu. Ayo, Deanya ada ya, Bu ya? Aku aja, Bu. boleh. Coba kamu bacain soalnya ya. Jika sebuah kubus salah satu panjang sisinya 8 cm, berapakah volume permukaannya? Nah, oke. Di sini ditanyakan, jika suatu panjang sisi 8 cm, berapa volume permukaannya? Jawabannya yaitu, ini salah nih. Bukan 512. Ini salah ya guys. Ini harusnya ada yang tahu kan volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau 8 dikali 8 dikali 8 yang hasilnya ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Aku mah, Bu. Nah, karena di sini 8 dikali 8 itu hasilnya 64. Lalu 64 dikali 8. Hasilnya 512. Berarti ini benar ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, hapus dulu. Contoh soal berikutnya yaitu menghitung balok. Tadi rumus balok udah dijelasin ya. Rumusnya yaitu P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soalnya Ibu bacain aja ya. Sebuah balok memiliki panjang 7 cm dengan lebar 3 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah volume permukaannya. Oke. Nah, di sini kita jawab ya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi sudah disebutkan, yaitu 7 cm. Lalu, lebar 3 cm dan tinggi 6 cm. Seperti yang tadi kubus ya, kita kalikan 7 kali 3. Hasilnya berapa? 21.
21 kita kalikan ke 6, yaitu menghasilkan 126 cm kubik. Nah, Ibu punya contoh soal terakhir nih, yaitu contoh soal apa ya? Sebentar. Nah, di sini ada contoh soal terakhir yaitu rumus prisma. Rumus prisma tadi yaitu setengah atau 1/2 dikali panjang, dikali luas, dan dikali tinggi. Contoh soalnya yaitu sebuah prisma segitiga memiliki alas dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 6 cm. Berapakah volume prisma segitiga tegak jika tinggi dari prisma tersebut adalah 10 cm? Berarti alas segitiga tadi sudah diketahui yaitu 3 cm dan tinggi segitiga tadi sudah diketahui yaitu 6 cm dan tinggi prisma sudah diketahui juga 10 cm. Nah, kita masukkan jawabannya. Luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi atau sama dengan setengah dikali tadi alasnya 3, tingginya 6, sama dengan 9 cm. 9 dari mana? Yaitu dari setengah dikali 3 kali 6, 18. 18 dibagi 2 yaitu 9. Volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi. Prisma 9 dikali 10. 10 dari mana? Yaitu 10 dari tinggi prisma. Yaitu hasilnya 90 cm kubik. Nah, sekian presentasi. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, Sudah, Ibu. oke. Semoga kalian paham ya dan mengingat semua materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.